Parah, sampai yang satu malam itu bisa makan 4-5 butir. Saya itu pernah on itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jujur kayak aku tuh sama papi itu benci lah, kepahitan gitu loh. Operasi gede-gedean, kita diberhentiin, semua yang lewat tuh diberhentiin. Aku keluar, aku digeledah. Dan aku tuh tenang karena aku merasa bahwa aku nggak bawa barang. Pulang ke kosan, mau mandi, pas di saku kanan, apa nih ya? Kok kayak kancing? Aku buka dong, aku lihat tuh 2 biji yang kemarin. Wah, 4 tahun itu kayak neraka banget deh. Ya. Sampai aku tuh nggak mau siang loh. Takut lah karena ditagih debt collector. Malam Sinci ya, debt collector kartu kredit itu di rumah, di ruang tamu nggak mau pulang loh. Hinaan di mana-mana, omongan di mana-mana. Kan kalau lu lagi nggak punya duit mah, kasarnya lu ngapain aja salah kan. Yeah. Tapi kalau lu lagi punya duit mah, maaf kata, lu buang angin aja wangi gitu ya. Ya kan? Oke. Iya. Shalom GMCC Podcast, dan kita mau berdampak hari ini dan menghadirkan narasumber yang luar biasa, dan kita akan belajar banyak dari seorang businessman dan di mana dalam menjangkau atau mencapai cita-citanya atau mencapai hari ini itu penuh dengan tantangan. Siapa dia narasumbernya? Dia adalah Pak Sugiarto Gunawan. Halo, thank you Bunel. Thank you ya. Saya manggilnya Ato, Iya. Koko Ato kadang-kadang. Saya panggil Bunel biasanya Bugem. Jangan dugem ya. Bukan, Bugem. Oke. Tok. Yep. Kalau nggak salah ya, aku pernah dengar nih. Kalau Ato tuh pernah ternyata terjerumus dengan narkoba, gitu ya. Iya. Boleh nggak sih cerita gimana terjadinya dan apa penyebabnya? Jadi waktu itu aku 96 itu pindah ke Jakarta. Emang asalnya dari mana? Bandung. 96 Jakarta, waktu itu aku sama Mami tinggal di Jakarta. Mamiku ada usaha di Mangga 2, aku kuliah di suatu perguruan swasta di daerah Grogol. Memang dasarnya aku nakal dari SMA-nya itu, tapi nakalnya tuh dulu cuman ya ngerokok gitu-gitulah. Tapi dasarnya memang aku suka coba sesuatu yang baru. Jadi apapun pengen coba gitu loh. Penasaran? Ya, penasaran. Someday waktu aku kuliah itu, aku sempat semester kedua itu aku ngekos. Jadi waktu semester pertama aku tinggal sama Mami di Pluit, kebetulan di rumah saudara. Tapi semester kedua atau ketiga saya lupa, aku ngekos di Grogol dengan dalih ya pengen deket, cepet gitu. Padahal mah ya akal-akalan aja sih. Nah, setelah di kosan itu, kebetulan kami kos tuh di daerah Tanjung Duren. Itu ada 6 kamar. Setiap kamarnya tuh ada spesialisasi ternyata. Jadi salah satunya dia yang narkoba. Narkobanya pun macam-macam, ada yang Inex khusus, ada yang Syabu khusus, ada gitu ya? yang heroin gitu. Tapi aku waktu itu senakal-nakalnya aku punya prinsip bahwa aku nggak akan coba sesuatu yang bikin aku addicted sampai aku nggak bisa sembuh. Oke. Jadi waktu itu puji Tuhannya, bukan puji Tuhan sih ya, maksudnya bersyukurnya aku masih punya pikiran itu. Jadi aku nggak mau tuh yang namanya sabu, heroin tuh aku nggak sentuh. Yang disentuh apa? Ekstasi. Itu ya pokoknya gila lah. Dari nggak tahu rasanya apa sampai parah banget. Itu karena pergaulan berarti? Pergaulan. Ya pergaulan, dan memang akunya ya pengen coba aja gitu loh. Karena aku tipikal gambler kan, maksudnya ya, karena punya prinsip hidup tuh gini loh. You never try, you never know. Oke. Ya. Jadi ya mungkin You only live once gak? Gitu gak? YOLO. Enggak gitu juga sih. Tapi intinya adalah lu kalau nggak coba lu nggak tahu gitu loh. Nah gitu loh. Jadi itu yang kepake sampai detik hari ini. Cuman ya ada bagus ada jelek sih kalau menurut aku. Itu sih. Hah? Ada bagusnya? Enggak, maksudnya bagusnya tapi gini loh. Kalau aku yang sekarang aku rasain, maksudnya gini, bagus yang pada saat
You never try, never know itu kalau diterapin di kehidupan yang lain, misalnya usaha atau apa, ya lo jadi berani coba gitu loh. Punya hati ambil resiko. Ya, dengan gitu. resiko tinggi berani gitu ya. Ya, Oke. gitu. Oke. Tapi ya balik lagi sih, kalau kita udah setelah kenal, makin tahu Tuhan yang luar biasa itu, ya sebetulnya itu nggak kepake sih. Berapa lama tuh kalau boleh tahu terjerumus dalam ekstasi itu? Parahnya itu 3 tahun. Oke. 3-4 tahun, parah banget. Parah, sampai yang satu malam itu bisa makan 4-5 butir. Rasanya apa sih kalau habis minum Dan obat itu? pernah itu saya itu pernah on itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nggak berhenti? Nggak berhenti, nggak sadar. Hajar obat terus gitu? Terus, itu lagi parah-parahnya. Apa yang membuat atau rasa hari ini minum, besok pagi minum lagi? Nggak tahu ya kalau orang lain ya, tapi kalau yang aku rasain tuh ekstasi itu kayak, ya nggak mau ngedrop gitu loh. Jadi kalau kamu ngedrop ya kamu harus tambah lagi gitu. Ngedrop tuh maksudnya lemes, malas-malasan? Bukan, maksudnya udah mulai sadar gitu. Oke. Biasanya tuh kita hajar lagi, tambah lagi gitu. Itu cuman memang mau ngerasain atau memang saat itu tuh lagi ada masalah atau bagaimana? Enggak. Boleh dibilang waktu kuliah itu hidupku tuh baik-baik aja gitu loh. Masalah mah emang dari kecil. Jujur kayak aku tuh sama papi itu benci lah, kepahitan gitu loh. Oke. Karena papiku tuh kalau ngomong tuh, ya nggak tahu ya, mungkin papi juga punya luka sendiri. Ternyata setelah aku dewasa tuh aku sekarang bisa sayang sama dia tuh emang amazing banget lah. Nanti aku cerita gitu ya. Asik. Kalau dulu tuh aku ngerasa, aduh kok bapakku gini amat ya gitu loh. Ternyata setelah kita sekarang itu kenal Tuhan, terus gali lagi tuh ternyata dia juga lukanya parah gitu loh. Dan mungkin dia kan dulu belum kenal Tuhan, jadi dia nggak tahu cara untuk responnya gitu loh. Jadi dia banyak perkataan yang waktu itu yang, wah kayaknya is not my daddy gitu loh. Tapi itu bukan pelarian ya obat itu sebenarnya? Emang akunya aja nakal, dan aku tuh ya gitu. Kalau aku mudah-mudahan ini pemikiran yang benar ya. Emang akunya aja yang memang itu tadi, you never try, you never know. Oke. Jadi pengen coba aja, tapi puji syukurnya setelah aku sampai detik hari ini, nanti aku cerita lagi juga tuh. Berapa banyak kebesaran Tuhan ya setelah aku sekarang sadar itu yang luar biasa. Ternyata saya dari mulai nakal pun Tuhan izinkan gitu ya. Tapi dia tetap pelihara loh. Wow. Okay. Contoh itu aku udah bilang, di kosan aku tuh ada 6 kamar. 7. Aku jadi kamar ke-7 yang paling kecil di ujung sini. Jadi 3 di bawah, 3 di atas. Itu aku udah bilang spesialisasi. Ada yang sabu kamar ini, terus misalnya ada yang judi Ngeri bola. banget ya itu ya. Iya. Anak kuliahan. Anak kuliahan. Inex, ada yang ya pokoknya spesialisasi gitu loh. Aku sih nggak nyalain mereka gitu loh. Ya akunya aja pas ketemu di waktu dan di tempat yang salah aja. Jadi tuh kapan terakhir terus akhirnya sadar bahwa maksudnya akhirnya beralih dari yang tadinya terjerumus terus mau bangkit kembali terus meninggalkan obat itu? 2001 tuh aku udah stop sebetulnya. 2001-2002 lah aku udah stop. Karena gue married 2003 ya. Terus tapi di situ aku masih suka hangover, minum. Banyak banget hal-hal yang aku pengen nggak tahan pengen cerita aja nih. Jadi cerita waktu zaman narkoba pun setelah aku ingat-ingat dulu 97 gitu, kalau Bugem ingat mulai ada awal-awal patroli gitu yang masuk TV tuh. Kan dulu kan di sepanjang jalan Gajah Mada yang Muruk nih. Yeah. Itu pasti malam minggu tuh pasti ada razia begede-gedean tuh. Yeah. Dan masuk TV gitu. Live. Jadi aku sekali waktu ada gini. Jadi Jumatnya aku tuh on pakai celana itu. Aku juga udah lupa. Jadi ternyata di celana itu tuh aku masih ada 2 butir. Di celana yang aku pakai hari Jumatnya. Terus hari Sabtu
aku pergi. Ya pokoknya ke daerah sinilah, daerah kota. Tapi nggak tahu kenapa hari itu aku pulang duluan. Jadi teman-teman masih di dalam, aku pulang duluan. Karena aku, ya gitu maksudnya mut-mutan juga. Jadi aku pulang duluan sekitar 2:30 pagi atau jam 2 pagi, saya lupa lah gitu, subuh lah. Naik taksi itu ingat banget, di depan Raja Mas dulu ada. Pokoknya depan Land Travers yang zaman dulu tuh. Itu di situ operasi gede-gedean. Kita diberhentiin, semua yang lewat tuh diberhentiin. Aku keluar, aku digeledah. Dan aku tuh tenang karena aku merasa bahwa aku nggak bawa barang, mestinya nggak bawa barang. Dan waktu itu tuh nggak tahu kenapa, aku juga kencengnya tuh nggak kenceng banget. Jadi sadar gitu loh, sadar. Udah dong tenang. Udah digeledah, bener-bener digeledah kok. Sampai ya digeledah, bener-bener geledah. Terus udah dong pulang ke kosan, mau mandi. Biasalah kalau mau mandi kan keluarin Barang-barang dompet apa. apa segala. Pas di saku kanan, di saku celana gitu, apa nih ya? Kok kayak kancing? Aku buka dong, aku lihat tuh 2 biji yang kemarin. Ya, itu kejadian yang nggak pernah aku lupa. Nah, di situ tuh ternyata, tapi waktu itu dasarnya lagi geblek ya, dan juga belum gimana banget lah gitu. Ya dibikin ya, laki gitu loh. Beruntung banget. Iya, jadi kalau sekarang, terus banyak lah temen ada yang ketangkep, gue enggak gitu loh. Nah, tapi kejadian itu sampai di titik mana bahwa Tuhan bilang, toh stop. Oke. Nah, anehnya gini loh, gue bisa stop dari narkoba itu, tau nggak apa? Jadi terakhir narkoba itu masih saya pakai, hawanya tuh nggak enak. Pokoknya kalau lagi makan kan mestinya orang happy ya. Saya tuh tiap kali makan obat itu terakhir tuh asumsinya tuh kalau nggak mati tangkap polisi. Asumsinya? Iya, jadi otak saya tuh kan itu tuh obat itu kan gimana bawa hati kita kan. Kalau kita lagi happy gitu ya enak gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa terakhir begitu minum obat itu hawanya tuh ditangkap polisi sama mati. Ngeri banget. Iya. Jadi udah nggak ada rasa enaknya gitu. Oke. Udah nggak ada rasa enaknya sama sekali. Jadi udah aduh kok gini ya, kayaknya udah nggak enak gitu loh. Nah udah tuh, terus kebetulan juga married, dapet istri yang luar biasa. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi gue percaya nggak kebetulan. Istri gue tuh luar biasa deh pokoknya. Gimana ceritanya? Dia tahu banget gue. Iya. Jadi waktu istrinya cantik sebelum banget married, sebelum married pun gue udah ketahuan. Dan gue cerita memang gue nakal dulu, bukan suka judi malah. Cerita nih ke calonnya nih. Iya, dan dia juga waktu bahkan sebelum mau married 6 bulan pun aku masih judi loh. Oke. Masih jadi kabur dari rumah segala macem gitu loh. Judi juga nih Judi ceritanya. juga. Oh, satu paket ceritanya. Aduh, satu paket kejahatan. Tapi yang pasti nggak heroin itu aja. Okay. Pokoknya waktu itu aku nggak heroin, cuman sampai inek dan minum. Istriku bilang, sama keluarganya ditanya loh, yakin lu mau nikah sama si Ato? Dia bilang yakin. Ya udah. Waktu married pun aku masih minum loh. Mabok, masih parah sampai mulai lebih bermartabat gitu. Itu 2011 kayaknya ya. Katril umur, anakku yang pertama kan lahir 2006. Iya, umur 5-6 tahun. Umur 5-6 tahun. Nah, jadi aku udah yang dulu hampir tiap hari mabok. Itu didukungnya kenapa juga. Jadi abis kita married, aku tuh kerjanya nggak jelas lah. Kerjanya nggak jelas sama sekali. Bukannya nggak jelas gimana? Ya ngerintis gitu ya. Saya jualan batagor di pinggir jalan gitu. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi jualan batagor itu pas begitu sudah menikah ternyata ya? Lagi pacaran aku udah jualan. Oh, lagi pacaran. Udah jualan. Jadi dulu mamiku mati dagang di Mangga 2. Oke. Dia konveksi dan sebagainya. Is okay lah gitu loh. Cuma kalau akunya tipikal juga nggak suka di toko. Dan ya orang tua mana yang masih yang lagi nyusun kepercayaan kan.
orang tua mana yang bisa percaya sama anaknya yang lagi separah itu gitu. Jadi aku ya udah aku jualan di Muara Karang tuh di pinggir di depan Superindo gitu. Oh, Superindo yang ujung itu Yang ya? di ujung Oke. ya. Nah, kalau pernah ke Muara Karang gitu. Itu pakai gerobak jualan batagor. Kebetulan aku suka masak. Otodidak memang. Oke. Jadi ya Lucu juga nih ya. kata orang, Hah? aku tuh masak apa aja enak. Kuliahnya apa sih? Aku kuliahnya bisnis. Oh, nggak ada hubungannya dengan Nggak ada masak. hubungannya. Oke. Tapi kan karena dari nenek ya, dari Ya. popo. Udah gitu aku coba-coba bikin batagor. Ya jualan di gerobak lah. Ya bukan mengecilkan jual di gerobak, tapi cukup. Tapi ya nggak bisa lebih. Oke. Belum bisa lebih. Mm-mm. Merit tuh sama Lina. Nama istriku kebetulan Lina. Hai Lin. 2008 Mm-mm. itu Tuhan sekali kasih kesempatan. Apa tuh? Usahanya tiba-tiba naik. Oh ya, oke. Ya, dari yang jualan di gerobakan, Gerobak, oke. aku bisa supply ke semua hypermarket di Jakarta. Oke. You name it, brandnya. Oke ya. Semua hypermarket yang tiba-tiba tadinya anak nggak pernah megang duit gitu ya, tiba-tiba dapat duit itu gampang. Besar. Ya, sombong. Sombong. Tapi kalau Bugem kan kena udah lama ya. Sombongnya aku tuh nggak hina orang, nggak emang aku nggak suka gitu, karena aku juga nggak suka dihina. Tapi sombongnya tuh ya gitu, jadinya mengandalkan kekuatan sendiri, terus udah nggak pernah juga jadinya, ya juga jauh lah sama Tuhan. Terus ya Tuhan cuman dijadiin ATM gitu loh, butuh duit minta doa, mintanya tuh gitu. Sombong, terus nggak punya takaran, nggak punya ukuran, hidupnya tuh jadi kayak semaunya lah gitu loh, ngegampangin segala sesuatunya, sampai dihajar sama Tuhan itu 2014. Yes. Apa yang terjadi? Dibikin usahanya tuh sampai goyang. Aku nggak dibayar, terus udah gitu hutang. Jadi aku hutang sama orang, bunga berbunga. Jadi bunganya tuh bukan bunga bank loh. Bunga yang aku pernah ngasihin 1 bulan bayar bunga orang itu 5%. Rentan. Ya, you name it lah. Something like You that name ya. it lah Oke. Pokoknya. Sampai akhirnya bertahan terus, usaha makin drop. Oke. Dan kan kalau orang Jakarta, ya nggak Jakarta, orang-orang tuh kata-kata kan semakin lu punya duit, semakin lu dikasih pinjam duit. Oke. Semakin lu lagi nggak punya duit, orang tahu lu lagi nggak punya duit, semakin orang juga nggak mau kasih pinjam lu duit. Oke. Dan dulu saya sempat terperangkapnya gini Bugem. Jadi waktu aku usahanya lagi diuji bagus, aku nggak dihitungan kan, sombong. Gua pokoknya hajar sana sini, buka usaha sana sini gitu loh, tanpa dihitung, karena merasa bisa, karena merasa hebat gitu ya. Akhirnya aku banyak pinjam orang. Oke. Yang tadinya orang kasih, bunganya cuma 1,5% gitu ya. Terus lihat nih kita lagi goyang-goyang, lagi nggak punya cash flow, usahanya lagi mandek gitu. Ya dia mungkin mau ambil juga nggak enak, mau nggak percaya gitu ya. Alasannya, aduh sorry ini duitnya gue mau pakai, gue ini bantuin lo, gue tetap nggak ambil, tapi gue ambil dari teman, tapi bunganya naik ya jadi 3%. Terus. Sampai aku tuh pernah bayar bunga itu sampai, pernah sekali sih 7% loh, aku makan. Jadi dulu itu saya tiap bulan tuh bayar bunga tuh, pokoknya mah dapat mobil satu aja setiap tahun. Jadi ya udah kerja tuh bener-bener aku ngasih banget tuh gali lubang tutup lubang. Oke. Nah, terus hinaan di mana-mana, omongan di mana-mana. Kan kalau lu lagi nggak punya duit mah kasarnya lu ngapain aja salah kan. Yeah. Tapi kalau lu lagi punya duit mah maaf kata lu buang angin aja wangi gitu loh. Ya kan? Iya. Itu yang bikin aku jujur kecewa sama orang waktu itu. Oke. Karena orang-orang yang tadinya aku expect
support, malah wah deh pokoknya gitu. Oke. Tapi setelah aku Tuhan pulihin aku, maksudnya hari ini pun belum 100%, tapi bukannya Tuhan yang tidak 100%, Tuhannya udah 100%, tapi akunya masih yang belum 100%. Aku akuin, nggak gampang memang. Yes. Nggak gampang banget. Iya. Tapi setelah Tuhan pulihin tuh ya, aku tarik ke belakang. Wah gila lo Tok. Kalau lu nggak bisa bersyukur, laknat deh. Karena aku ngalamin 2014 sampai 2018, 17 lah, parah banget itu. Jadi 2008 sempat enak, tapi karena mismanagement itu, karena kesombongan itu, 2010 juga sebetulnya udah mulai goyang, tapi nggak kelihatan karena kan duitnya bisa pinjem gitu loh, nggak kerasa gitu loh. Oke. 2014 yang titik nadir banget. 2018 itu, wah 4 tahun itu kayak neraka banget deh. Gitu ya. Sampai aku tuh nggak mau siang loh. Gimana tuh ceritanya? Ini takut lah karena ditagih debt collector. Aku tuh pernah ngalamin loh malam sinci ya. Debt collector kartu kredit itu di rumah, di ruang tamu nggak mau pulang loh. Itu udah ngalamin. Jadi wah gila lah, pokoknya nggak enak banget. Tapi di situ Tuhan ajarin saya. Tapi satu hal yang aku bersyukur, Bugem, apa? Mudah-mudahan aku ingat dan ini nggak lupa, bukannya karena apa ya? Yang aku bersyukur tuh Tuhan kasih saya kemampuan. Saya tidak pernah mengutuki Tuhan. Capek iya, dulu sempet nggak mau ke gereja bukan marah sama Tuhannya. Jadi kayak gue juga ke gereja ngapain gitu loh. Gue ingat utang, gue takut ketemu orang gitu loh. Jadi sempet beberapa waktu gitu, sebulan 2 bulan tuh nggak mau ke gereja bukannya karena apa, karena takut. Tapi gila, gue tuh punya Tuhan yang luar biasa. Tapi pokoknya kalau buat diri gue ya, sombong itu yang gue diajarin banget. Dan hari ini saya tuh bisa hari ini tuh menikmati semua kemurahan Tuhan tuh ternyata di prepare. Bayangin, kadang-kadang suka ngomong sendiri, mikir sendiri. Toh, lu kalau nggak pernah ngalamin 2010 sampai 2018 itu, 2019 lah ya, 2018, 2019 itu, lu kayaknya juga nggak pernah bisa hidup enak lagi. Bukan enak sih, maksudnya nggak pernah bisa hidup lebih baik lagi sampai lu mati sih. Karena lu nggak pernah belajar gitu loh. Kayaknya bersyukur banget, tapi kalau bisa Tuhan nggak mau lagi. Ampun. Itu bener-bener ampun aja, nggak enak banget. Terus setelah 2019 makin Tuhan tuh kayak makin deket, makin nggak tahu kenapa punya gini, awal permulaannya yang benar-benar ini hanya momentum, tapi aku percaya banget, bahkan yang tadi aku udah cerita dari awal, waktu aku nakal pun Tuhan tuh pelihara loh. Teman banyak yang ketangkep, ada yang mati segala macam, aku tuh lolos dari segitu-gituan. Sampai terus dikasih kesempatan. Sampai momennya, sorry aku agak loncat-loncat. Nggak apa-apa, didengerin. Momennya itu 2017. Aku udah bener-bener yang, wah udah gak kuat banget. Aku cuma bisa masuk kamar anakku yang perempuan, waktu itu dia kebetulan belum misah, tapi udah ada kamarnya. Nggak tahu kenapa hari itu habis makan malam aku habis berantem sama mami, ingat banget tuh. Aku turun ke kamar itu, aku cuma nggak tahu kenapa dan nggak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku cuma bisa nyetel lagu, pas lagi ada lagunya Randy, aku nyanyi Haleluya tuh. Nggak tahu kenapa aku bisa di situ nangis, nyanyi itu lagu dan aku nggak pernah lupa judulnya. Dan lagu itu berulang-ulang aku nyanyiin. Tahu-tahu begitu aku sadar itu sekitar udah mungkin jam 11-12 malam. Secara logika aku ya, dulu duduk suruh doa nyembah 15 menit aja kayak lama banget loh.
amazing sih, bisa 2-3 jam. Dan saya yakin itu bukan aku, Roh Kudus. Itu udah benar-benar yang Tuhan bilang kayaknya mudah-mudahan ya cukup gitu loh, enough. Jadi waktu itu aku benar-benar Tuhan udah deh, gue udah benar-benar ngaku sorry, gue sombong. Nggak tahu kenapa tiba-tiba otak tuh rada jadi kayak beres gitu loh, kayak diingetin beneran. Oke. Lu tuh sombong toh, Oke. lu tuh tinggi hati, lu tuh tukang bohong gitu loh, lu tuh banyak excuse gitu, pokoknya dikeluarin semuanya. Terus akhirnya nyerah gitu loh, Tuhan sorry ya gitu loh. Dan di situ kayak di flashbackin lagi semua. Terus aku bilang, Tuhan thank you, lu pelihara gue sampai detik hari ini, lu bilang. Tuhan. Nah udah habis doa itu, nggak lama mulai tuh berubah. Yang tadinya anehnya ya, Batagor, ya aku jual Batagor tuh ya. Yang tadinya 2008 sampai 2014 itu Batagor laku banget gitu loh. Sampai supir laku tuh, supir kan dulu ya punya beberapa, sampai ada satu yang ngomong gini, Pak, saya bingung Batagor kita tuh dibikin bantal ya sama orang ya. Jadi orang turun PO tuh 2000 biji. Barangnya juga belum dikirim, PO-nya udah turun lagi tuh. Dulu kan sistemnya zaman fax tuh. Sampai ada satu kejadian, itu kita kalau lagi mau lebaran, mesin fax itu dicabut loh sama pegawai. Kenapa? Supaya nggak ada yang masuk lagi orderan. Mereka udah capek. Over. Mereka sampai nggak bisa tidur. Oke. Ini kejadian nyata. Itu saking kalau ngomong berkat, yes itu aku percaya itu mah titipan ya, itu mah bonus. Jadi kalau sekarang aku udah ngerti, makin ngerti sedikit tentang Bapak saya yang luar biasa, kayak gitu mah kapan dia mau kasih, kapan mau diambil, itu mah bonus doang gitu loh. Udah tuh. Tapi 2017 yang setelah saya doa itu, Tuhan mulai pulihin. Yang tadinya Batagor sempat nggak laku, tiba-tiba gitu, aneh aja gitu. Orang kok tiba-tiba jadi nggak doyan ya Batagor gua gitu. Terus aneh lah, pokoknya kejadiannya banyak yang sampai benar-benar Tuhan tuh press. Kalau tapi Tuhan lagi izinkan press ya, itu sampai benar-benar dia tutup semua pintu tuh ngalamin loh. Sampai kayaknya tuh gini loh, bahkan kadang-kadang kita udah depan mata nih, udah kayak ada jalan nih, kita udah ngelangkah nih, tiba-tiba pintunya ngejeblak, blek, tutup lagi. Aduh, ini maunya apa ya? Gitu loh, kadang-kadang suka gitu. Tapi memang ya udah sekali lagi saya mengulang-ulang bahwa hidupku saya itu karena kasih karunia. Amin. Karena waktu pada saat pintu itu dijeblak, walaupun saya lagi sombong, saya ingat saya loh, saya nggak pernah ngutukin Tuhan. Karena saya tahu bahwa ya udah karena kelakuan lu juga toh gitu loh. Gitulah kurang lebih. Iya. Dah jalan. Nah, saya mau bersaksi lagi satu lagi. Pada saat Tuhan lagi udah mau kasih lagi itu bonus berkat untuk dititipin, juga nggak pernah tahu. Jadi 2019 posisi saya tuh, saya nggak mau sebut angka lah ya, posisi saya itu minus 7 poin. Oke. Hidup itu kalau secara materi itu minus 7 poin ya. Oke. 2019 lagi mulai mau naik lagi, karena tiba-tiba ada yang ngajak kerjasama lagi, terus jalan lagi gitu, udah mulai gitu. 2020 pandemi. Iya. Iya kan? Aduh, ini bercandanya nggak lucu ya gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa saya nggak khawatir loh. Enjoy banget. Jadi waktu pandemi itu kita sempet pegawai produksi saya tuh dari ya tinggal sisa, pokoknya pada saat itu tuh kurang lebih 12 atau 14 orang. Oke. Jadi kita tuh produksi nggak bisa jualan kan? Iya dong. 4 bulan kalau nggak salah PPKM kan tutup. Terus pegawai mau dikemanain ya? Suruh pulang juga nggak bisa. Kasian juga. Akhirnya saya sepakat sama istri Malina, gimana ya? Ya udah gini deh, ngobrol sama anak. Uang makan kita nggak kasih, tapi gajinya kita nggak potong. Oke. Jadi lu kasarnya ada kerjaan lu kerja, nggak ada kerjaan udah lu tidur. Karena di situ ada mes, tempat tinggal is okay. Yeah. Aman lah gitu ya.
Akhirnya kita mau tahu nggak gimana biar ngirit. Kan kalau uang makan sebetulnya kalau dijumlahin itu puluhan juta sebulan itu. Jadi kita ngobrol sama mereka, kita kekeluargaan. Kita mau irit ya, gue bilang. Tapi kita tetap harus survive. Jadi Lina tuh hampir 2 hari sekali ke pasar beli engkol lah, caisim lah. Punya 500.000 tuh bisa berapa hari dan berbelas-belas orang gitu loh. Buat mereka makan. Ya, jadi jauh banget iritnya. Oke. Udah dong. Terus ingat banget deh. Saya sama Lina tuh sampai jualan ubi, celembu, nimbangin sampai kita tuh sampai ngomong begini ya, sampai orang terus di situ tuh kita juga belajar. Ternyata kita mandang orang tuh nggak boleh dari penampilan. Saya digampar banget itu ada 1-2 pelanggan ubi celembu. Kan dulu kan kita nawarin tuh di WA tuh jualan sayur kita anterin gitu ya. Jadi apa aja ubi celembu kita sempat dapat. Kebetulan ada pegawai yang rumahnya di Sumedang gitu ya. Dia ada sourcingnya kirim ke kita. Terus ada labu buat kolak tuh yang labu parang. Ya labu yang kuning itu ya. Terus itulah sayuran gitu. Di situ satu lagi belajar lagi Tuhan kasih poin bahwa lihat orang tuh nggak bisa lihat dari penampilan. Wow. Iya. Kebetulan rumahku kan di daerah Pik ya waktu itu, dan tetangga yang kata orang notabene katanya menurut pengamatanku juga secara materi cukup berlebihan malah. Tapi kelakuannya ampun nih. Bayangin dong aku jualan singkong, beli 2 kilo dia. Hitamnya cuma segini, 1 biji terus ada yang hitam. Karena singkong tuh kan memang gitu, karena kalau dia kena air tuh jadi gampang hitam. Sebetulnya nggak ada masalah gitu loh. Hitamnya cuma segini dong. Terus ya aku sih bukan itu. Terus sebagiannya juga dia udah masak. Dia balikin loh plastiknya, jalan dia ke rumah. Ini singkong kamu hitam. Mana hitam? Iya ada yang di rumah. Udah hitam katanya. Ini mau saya balikin ya. Tuker. Saya sampai yaudah udah. Jangan mengutuki saya bilang. Tuker maksudnya? Tuker. Minta ganti? Iya. Oke. Nah, terus ada jualan telur. Telur ayam. Dia kekerin satu-satu. Dikeker satu-satu? Iya dong. Yang notabene orang kaya loh. Ya tapi udahlah itu mah kan setiap orang punya customer lah ya, itu tingkahnya customer ya. Oke, customer adalah raja. Ya tuh. Tapi di situ bukan itunya sih yang aku mau ceritain. Esensinya adalah bahwa udah tuh ya, mulai hari ini lu udah tahu ya. Lu nggak bisa lihat semua, lihat apapun materi itu nggak ada artinya buat gua. Lu lihat gua aja deh. Lu belajar sama gua bersandar. Nah cerita balik lagi ke waktu pandemi, jadi jualan segala macam bertahan pokoknya sampai di titik bahwa Lina sampai ngomong ini, Tok, ini kalau sampai terus berkepanjangan kita tuh utang lagi banyak dan harta yang kita punya cuman mobil loh. Jual. Yakin ya. Duit cash nggak ada, dan tapi Tuhan pertolongannya itu apa. Jadi waktu itu kan pandemi kan, waktu itu PPKM tuh Februari. Iya. Mau lebaran itu kalau nggak salah Juli gitu loh. Jadi aku biasanya Februari Maret itu kita udah PO stok barang. Jadi barang sebagian udah ada yang dikirim karena ada yang beberapa barang import bahan makanannya. Sampai di titik bahwa waktu pandemi itu kita nggak bisa bayar kan. Dan anehnya waktu itu juga keadaan kita kan waktu itu baru mau pulih kan. Anehnya spray-spraynya itu Tuhan kasih kirimin juga orang baik lagi. Pada saat itu yang kita nggak pernah dipikirin mata, didengar oleh telinga, ditimbul dalam hati loh itu Bunel. Itu tuh Tuhan show off loh. Aduh cim-cim yang di pasar yang tokonya pendek yang gede gitu, tapi yang cerewet, saya bukan itu maksudnya. Yang menurut pikiran kami itu nggak mungkin deh. Dia bisa utangin saya gas, gula, dan sebagainya itu hampir ratusan juta loh. Wow. Dan anehnya waktu kita datang, udah nggak apa-apa kok, atau pakai aja. Ini saya nyata loh, saya. Terus orang yang tadinya kita belum hubungan lama apa itu, kita utangin lama, nggak rewel. Tukang gas. Bayangin dong tukang gas, mana pernah ada orang ya menurut aku ya, restoran catering ya, maksudnya produksi kecil kayak aku, utang gas tuh sampai puluhan, sampai
mendekati 100 jutaan loh. Beli gas tabung isinya doang. Iya. Jadi berbulan-bulan jadi kita sempat utang-utang gitu. Tapi di situ kebiasaan Tuhan, dia terus show off terus. Nah semenjak itu tuh dia terus show off lah sama hidup gua. Apapun, everything dia show off. Dari minus 7 poin sampai 2022 kita kan nggak tahu ya. Dan mulai di situ saya udah nggak mau belajar lagi ngitung, berharap apa target. Aku sekarang kalau ditanya orang target kamu apa toh, nggak ada. Target gue pokoknya jalan aja. Jadi saya nggak punya target sekarang hidupnya. Maksudnya target gini, cita-cita punya lah. Gue besok gue mau buka lagi ya, bikin bakso goreng misalkan gitu. Itu punya. Tapi gue nggak pernah mau target bos. Tahun depan gue harus sales, gue harus X rupiah. Nggak berani, bener, bugem. Oke. Karena kayaknya gue disuruh Tuhan tuh, lu nggak boleh punya target. Udah, lu hidup dengan iman lu aja toh. Gue udah show apa lagi yang kurang, dia bilang. Lu dari minus 7 poin sampai kita hitung 2000 ya baru-baru 2022 lah gitu. Kita hitung. Mungkin kita plus 12 poin loh. Wow. Dari minus ya? Dari minus 7 poin. Setelah kita hitung, mungkin jadinya plus 12 poin. Ya. Apalagi yang Tuhan mau show. Dalam jangka waktu cuma 2 tahun. Jualan batagor pula. Gue nggak tiba-tiba jadi bisnis yang lain yang tiba-tiba dapat duitnya cepet tuh. Nggak. Masih tetap jualan batagor dan bakmi. Sekali lagi, apa yang lu nggak pernah lihat, lu nggak pernah dengar, lu nggak pernah pikirin, Tuhan sediakan tuh luar biasa. Pertolongan Tuhan ya. Orang lagi pandemi, gue bisa buka toko. Orang tiba-tiba bisa orang percaya franchise. Padahal barangnya sama itu juga, ya. Kenapa nggak dari dulu aja? Padahal kalau mau dibilang lebih dikenal, dulu tuh lebih dikenal. Karena bayangin, barang saya masuk ke semua hypermarket modern di Jakarta, semua brand. Saya pernah jadi the best supplier ke salah satu brand hypermart besar di Indonesia, itu UMKM-nya, seri UMKM-nya. Oke. Jadi bayangin dong, bisa jualan batagor yang segini-gini dong. Omsetnya seberapa banyak dong. Nah, jadi ya udahlah, pokoknya you name it gitu loh. Memang hari ini mungkin secara materi bukannya konglomerat, enggak. Aku mah hidup cukup banget gitu. Itu doang yang aku bersyukur tuh, yang gila lah pokoknya. Aku ada hari ini tuh pengen cerita banget, buat mau berbagi lah ya. Iya. Udahlah, lu doa saya sampai hari ini ya, setelah saya makin sedikit lebih kenal lagi Tuhan gua yang luar biasa itu. Sekarang tiap doa malam sama pagi tuh nggak pernah doa aneh-aneh. Gue cuma doanya apa? Thank you. Udah itu doang, satu kata. Thank you. Amin. Udah itu doang. Thank you Tuhan. Thank you. Wah. Aduh, Ai juga nih jadi nangis. Nggak, ya, gue percaya itu semuanya Tuhan. Amin. Nggak, bukan thank you karena duitnya. Ya. Nggak, duitnya mah bener-bener bonus. Duitnya mah bener-bener bonus. Thank you-nya tuh gini loh. Gue ngerasa bahwa banyak orang yang kenal Tuhan. Gue bisa dipercaya gitu loh, Bugem. Jadi kan tugas kita mah cengang cuman amanat agung. Amin. Bukan mengkristenkan orang, tapi memberitahu buat ke seluruh dunia bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat buat semua umat. Dan dia hidup. Iya. Dia nyata. Iya, saya baru kemarin tuh bingung gitu loh. Ini pas minggu lalu kebetulan aku ibadah, terus ada pembicaranya ngebahas masalah ini. Di situ aku benar-benar dicerahin bahwa amanat agung itu bukan mengkristenkan orang, ya kan gitu. Jadi amanat agung yang saya pahami sekarang adalah sebarin aja pokoknya. Lu yang omongin aja bahwa Tuhan yang saya sembah sekarang, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhan
dan juru selamat buat umat manusia. Amin. Ya udah, itu doang sih sekarang tugas gue jadi apa ya, enak. Gue sekali lagi kalau bonus berkatnya mah ya enak juga, nggak munafik ya, bisa ikut nikmatin. Tapi balik lagi sekarang saya cuman doanya udah nggak minta, beneran deh kalau boleh percaya tuh, aku udah nggak minta apa-apa Bu Nel. Yeah. Aku cuma minta ya, maksudnya kalau kesehatan mah takut lah ya, maksudnya bukan takut, masih minta lah. Tapi kalau duit mah udahlah. Malah aku sekarang doanya gini, Tuhan kasih saya hari ini kekuatan urapan Roh Kudus-Mu, supaya hari ini aku nggak khawatir lagi, nggak mau kayak dulu balik. Jujur sekarang tuh, setan tuh lagi dagang kan lagi sepi nih, lagi sepi kan, semua tuh lagi turunnya parah. Mulai khawatir tuh, aduh nanti kayak dulu lagi nggak ya, kegaji nggak ya anak-anaknya, gitu loh. Nah sekarang aku cuma doanya, Tuhan nggak usah minta tolong kekuatannya supaya aku nggak khawatir. Karena Tuhan lah yang memampukan untuk tidak khawatir dibuat tenang. Amin. Jadi sorry nih jadi kebanyakan ngomong. Nggak apa-apa, bagus dong. Jadi biar banyak belajar yang mendengarkan podcast dan mereka bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran juga. Apa yang dialamin itu kan bukan pengajaran yang cuma dibicarakan, tapi ini benar-benar dialami, iya kan? Nah jadi memang dalam masa-masa justru persaingannya ketat, apalagi di dunia kuliner gitu ya. Tapi saya lihat, aku lihat malah atau sekarang cukup berkembang gitu ya. Tidak terlalu pesat tapi pas gitu ya istilahnya gitu ya. Berarti benar-benar itu cuman karena kemurahan Tuhan ya. Keren sih. Boleh lagi nambahin nggak? Boleh, silakan. Gini, satu lagi aku ada pengalaman kalau mau pesat cepat atau apa itu ya. Sebetulnya dia tuh sayang sama kita loh. Yang aku rasain nih, jadi aku mau cerita ini apa yang Tuhan show dalam hidupku. Jadi gini, dulu aku selalu berpikirannya bahwa kalau kita sukses di usaha itu kita punya yang lebih besar. Sekarang aku dapat hikmat, Tuhan thank you. Aku tuh nggak pernah ngomong lebih besar lo usaha. Aku nggak pernah ngomong juga sama tim, sama semua orang tuh boleh dicek nanti sama timku kalau nonton. Sudah beberapa tahun, setahun 2 tahun ini aku nggak pernah ngomong, usaha kita mau gedein ya, nggak pernah. Yuk kita coba yuk usaha ini, coba kita lebih kembangin lagi, bertumbuh lagi, gitu loh. Aku nggak pernah ngerasa besar dan siapa juga, gitu. Soal besar. Kalau aku dulu ya, nggak tahu orang lain. Kalau aku dulu karena aku punya basicnya sombong banget gitu ya. Jadi aku hindarin kata-kata itu. Karena aku makin percaya dan aku makin ngerti bahwa segala sesuatu takarannya harus sesuai Tuhan. Amin. Jadi kalau lu tiba-tiba juga lu minta besar terus dikasih besar, lu nggak kuat tampungnya, lu hancur sampai nggak punya apa-apa juga. Tumpah jadinya. Gelas lu jadinya juga mubazir, pecah, tumpah gitu loh. Tapi kalau lu bertahap, wah nikmat banget deh, asik banget. Keren. Asik. Wow, aku rasa pemirsa GMCC berdampak mengikuti ya ceritanya, kisahnya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari, baik itu dalam belajar untuk tidak sombong, terus mengandalkan Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, betul ya. Nah di kamera di luar sana banyak sekali anak-anak muda yang sekarang mulai berbisnis dan mereka mungkin mulai mau mencoba gitu ya. Dan mungkin juga ada beberapa pengusaha atau bisnismen yang mau mencoba untuk mengembangkan bisnisnya. Ada nggak pesannya gitu ya untuk mereka untuk bisa betul-betul menjalani tanpa ragu, tapi mereka juga mendapatkan pesan dari Ato? Satu sih doanya setiap hari kalau pagi minta hikmat Tuhan, udah jangan minta apa-apa lagi. Malam ucapan syukur, udah cukup itu aja. Coba lihat tuntunan Tuhan, karena gini, aku ngomong gini karena aku udah ngalamin. Aku puji Tuhan banget dikasih kesempatan salah satu yang bisa ngalamin itu. Jadi bener loh, doa aja, teman-teman semua doa aja, minta hikmat Tuhan pada pagi hari,
malamnya ucapan syukur udah selesai. Amin. Semuanya beres. Wow. Pasti. Keren, oke, thank you Ato buat hadir di Game Sisi Berdampak, dan saya percaya kita semua belajar, termasuk saya juga banyak belajar bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dan hanya berdoa dan berharap sama Tuhan dan tidak boleh sombong. Terima kasih dan sampai jumpa buat kehadirannya Pak Ato. Terima kasih Tuhan Yesus udah bisa kemuliaan dikasih kesempatan. hanya buat Tuhan Yesus.